Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Durian. Bapak sini akan menjelaskan. Bapak sini akan mengajar dasar-dasar teknik renang gaya dada. Ada yang tahu enggak renang gaya dada? Kalau ada yang tahu, Bapak jelaskan ya. Teknik dalam teknik renang gaya dada adalah sebelum melakukan teknik renang gaya dada, umumnya perenang yang handal akan mempelajari terlebih dahulu beberapa dasar-dasar teknik renang gaya dada. Hal ini penting bagi teknik tersebut dapat diterapkan sempurna saat berenang. Jika tidak memahami dasar-dasarnya, maka si perenang kemungkinan akan kelelahan serta terkuras stamina-nya. Paling buruk, dia bakal tenggelam. Posisi badan teknik renang gaya dada adalah merupakan bentuk tiruan dari gaya renang gaya katak, sehingga sering disebut sebagai dengan istilah gaya katak. Konsep utama teknik renang gaya dada adalah renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, sedangkan bagian tubuh selalu dalam keadaan tetap, kemudian untuk mendapatkan kecepatan kedua tangan yang lurus ke depan, lalu kedua tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air. Tujuannya agar gerakan dapat mendapatkan efek meluncur dengan cepat ke depan. Posisi badan menjadi hal yang penting saat praktek teknik renang dada. Berikut latihannya. 1. Latihan posisi dan ketika meluncur, posisi badan dengan seluruh anggota badan harus rileks. 2. Kemudian tenaga yang dikeluarkan tidak boleh berlebih. 3. Setelah posisi badan bergerak dengan horizontal. Waktu meluncur di atas permukaan air cukup relatif. 4. Posisi kepala kira-kira 80 derajat. 80% di dalam air dan permukaan agar memudahkan untuk mengambil napas. Sebagai catatan, dalam teknik renang gaya dada, untuk mengambil napas dilakukan ketika mulut berada dalam permukaan air. Setelah 1 kali dan 2 kali gerakan tangan kaki. Mengapung gerakan kaki dalam teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada berarti mengapung serta menggerakkan kaki kedua hingga membuat perenang bisa bergerak dengan mendapatkan kecepatan yang dihadapi saat berenang. Sebelum melalui latihan ini, kondisi tubuh terutama bagian kaki harus baik. Misalnya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini penting agar menghindari risiko kram kaki berenang di air. Guna mempelajari teknik ini, berikut penjelasannya. 1. Mempersiapkan sikap gaya awal. Cara yaitu kedua tangan berpegangan pada tepian kolam. Kemudian badan dengan lurus, kaki belakang rata di permukaan kolam air atau di tepi kolam. 3. Sedangkan kepala atau muka menghadap ke depan. Jika sudah menguasai dasar teknik renang gaya dada ini, perenang bisa belajar secara gerak kaki. Teknik gerak kaki pada teknik renang gaya dada dibagi menjadi 2, yaitu gerakan perkembangan dan tendangan. Untuk lebih jelasnya berikut langkah-langkahnya. 1. Posisi kaki harus lurus ke belakang, kemudian perlahan dibengkokkan pada punggung dan lutut, dan kedua tumit berdekatan. 2. Setelah itu tumit dan lutut digerakkan, lalu barulah gerakan tendangan dimulai dengan mendapatkan kecepatan maksimum. 3. Dapat bisanya berenang dengan cepat supaya permukaan di air harus mendorong
ke belakang. 4. Cara dengan menggunakan kedua telapak kaki. Gerakan ini harus dilakukan dengan cepat dan kuat. 5. Gerakan berakhir dan kedua tungkai luruskan ke belakang. Dasar-dasar teknik renang gaya dada ini diperlukan dipelajari dengan berlatih secara rutin. Sebagai memahir berenang melakukannya, maka gerakannya renangnya akan lebih cepat di atas permukaan air. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada bisa dibagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah gerakan menarik dan kedua yaitu gerakan istirahat. Adapun dasar lengkap sebagai berikut. Gerakan menarik, suatu gerakan pada teknik renang gaya dada yang menarik kedua telapak tangan ke belakang dengan kuat sampai garis bahu dan posisi sikut yang tinggi. Gerakan istirahat, gerakan ini dapat kondisi untuk mengistirahatkan tangan selama beberapa waktu. Gerakan istirahat dilakukan setelah telapak tangan dan kedua sikut rapat di bawah. Kemudian kedua tangan didorong ke lurus ke depan dan posisi horizontal. Gerakan tangan pada teknik renang gaya dada akan membantu menstabilkan posisi badan serta menambah kecepatan berenang. Teknik dasar ini wajib dikuasai oleh setiap renang. Pengambilan napas dalam teknik renang gaya dada. Dalam teknik renang gaya dada, metode pengambilan napas dilakukan menggunakan cara mengangkatkan kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. Momentum ini bisa dimanfaatkan untuk menghirup udara di atas permukaan air. Selain itu, gerakan ini waktunya hampir berbarengan ketika kedua lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke dalam. Setelah mengambil napas secara perlahan, maka diturunkan dan udara dihembuskan ke dalam air. Pada tempo yang cepat, renang biasanya akan menghirup udara sebanyak mungkin agar tenaga serta stamina terjaga sampai menyeluruh di tepian kolam. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Apa kalian sudah mengerti? Ya, Pak. Ada yang nak ditanya tak tentang renang gaya dada? Mana? Sepertinya tidak ada, Pak. Baiklah Bapak Arab, kalian sudah mengerti semua ya? Kalau sudah mengerti semua, Bapak mengasih tugas pada kalian bagaimana renang gaya dada yang dibikin ke video dan dikirimkan di YouTube. Linknya akan dikirim ke Bapak melalui grup WhatsApp. Sekian itulah yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Alfat. Ayo. Langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini Bapak ingin kembali lagi ya, kita belajar renang gaya dada. Bapak siang hari ini membacakan RPP Bapak. Langsung saja. Yang kompetensi dasar, memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan air dengan atau tanpa alat. Indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi gerakan kaki, gerakan renang, gerakan napas, dan koordinasi gerakan renang gaya dada. Menjelaskan gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan napas, dan koordinasi dengan renang gaya dada. Melakukan gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, dan koordinasi dengan renang gaya dada. Tujuan pembelajaran. Tujuan itu melalui model problem masalah learning peserta didik dapat menjelaskan gerakan kaki, gerakan tangan,
mengambil napas dan koordinasi dengan renang gaya dada melalui perencanaan dan pelaksanaan dengan mengembangkan nilai karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Alat dan bahan kita gunakan itu yang pertama kolam renang, dan kedua pelampung untuk yang baru belajar ya. Terus langkah-langkahnya pendahuluan. Pendahuluan itu ya Bapak seperti ini, masuk langsung ke inti. Orientasi terhadap masalah. Siswa menemukan masalah yang nyata tentang gerakan spesifik, gerakan kaki, gerakan lengan, mengambil napas, dan koordinasi. Gerakan renang gaya dada. Organisasi belajar. Siswa mengamati gerakan renang gaya dada untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan dan terdidik tugas untuk menyelesaikan masalah. Dan pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, siswa mencoba dan membandingkan gerakan spesifik, gerakan kaki, lengan, napas, dan koordinasi gerakan. Renang gaya dada itu, di sini Bapak bertanya dulu, apakah anak-anak ada yang tahu renang gaya dada? Tidak, Pak. Pak. Bapak menjelaskan sedikit ya. Renang gaya dada itu renang yang kaki yang seperti katak, lalu tangan kita seperti ini saat di air. Satu kali gerakan tangan, mengambil napas, terus kepala ke bawah lagi, kaki kita seperti katak. Mungkin bisa dibayangkan oleh anak-anak ya. Terus itu renangan gaya dada itu satu kali tangan, ngambil napas, dan kaki. Terus tangan lagi, ngambil napas lagi. Nggak boleh ini, tangan 2 kali, kaki 2 kali baru ngambil napas. Itu bukan renang gaya dada, itu namanya menyelam. Oke, di situ. Apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, Bapak akan bertanya ya, kalau tidak ada yang menanya. Pada Armansyah, apakah hadir Armansyah? 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 Itu Armansyah melihat apa itu Armansyah? Ya mungkin Armansyah lagi ini ya. Mic-nya kecil mungkin. Ya sudah Bapak maklumi. Lain kali jangan diulangi ya aman saya. Bapak akan bertanya kepada ini aja siapa? Rizky Putra. Muhammad Rizky Putra, mic-nya dihidupkan dulu ya. Apakah Muhammad Rizky Putra bisa mendengarkan suara Bapak? Bisa didengar. Oke, Rizky Putra, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat. Saudara Rizky Putra puasa atau tidak hari ini? Apa, Pak? Puasa atau tidak? Puasa. Oke, Bapak ingin bertanya ya. Pertanyaannya, renang gaya dada itu kita menggunakan gerakan kakinya itu menggunakan gerakan kaki apa? Renang gaya dada, kakinya itu diayun-ayunkan. Bagaimana Rizky Putra? Mungkin sedang terkendala sinyal, Pak. Oke. Kalau begitu, Bapak akan bertanya kepada Saudari Yulia. Silakan. Pertanyaan sama seperti Rizky Putra tadi ya. Kakinya tadi apa ya? Iya, kakinya itu gerakan bagaimana? Gerakan kakinya itu. Katak, Pak. Seperti katak. Oke. Benar Yulia. Selamat ya Yulia. Nanti Bapak kasih nilai plus Yulia. Makasih, Pak. Sama-sama.
Yang lain apakah ingin bertanya atau tidak ada? Sepertinya sudah mengerti semua ya anak-anak ya. Kalau begitu Bapak kasih tugas saja. Jadi tugasnya di rumah kalian cari kolam renang. Bapak harap kalian tahu lah kolam renang bagaimana kan. Nggak mungkin lah nggak pernah berenang. Kalian coba dulu ini apa. Kalau nggak bisa berenang coba dulu gerakan ngambil napas atau gerakan tangan atau gerakan kaki. Mungkin itu saja. Divideokan ya video ini ya. Tugas Bapak. Terima kasih. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah MB. Jam ya. Anda. Mungkin Langsung, Wi. Ahmad Nanda langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama Bapak Ahmad Nanda Pratama. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang renang gaya dada. Renang gaya dada sering disebut sebagai gaya kata maupun breaststroke. Gerakan renang gaya dada hampir sama dengan kata yang sedang berenang. Beberapa teknik latihan untuk menguasai renang gaya dada seperti pengenalan air, teknik dasar gerakan kaki, teknik dasar gerakan lengan, dan teknik koordinasi pernapasan kaki serta tangan. Yang pertama yaitu pengenalan air. Hal pertama yang harus dilakukan untuk belajar teknik renang adalah pengenalan air. Dalam teknik tersebut akan dikenalkan bagaimana mengatur, mengapung, meluncur, dan meluncur di air. A. Teknik pernapasan di air. Latihan pernapasan dapat dilakukan dengan memasukkan kepala ke dalam air dengan teknik yang tepat. Beberapa tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Masukkan kepala ke dalam air dengan mata tertutup sampai terbiasa. 2. Mulai masukkan kepada dengan mata yang dibuka. 3. Lakukan tarik napas, kemudian masuk ke dalam air dan keluarkan napas pelan-pelan sampai habis. 4. Lakukan urutan tersebut secara berulang sampai mahir. B. Mengapung di air. Mengapung di air dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu 1. Ulurkan tangan ke depan dengan telapak yang menghadap ke bawah. 2. Usahakan kaki tetap lurus hingga wajah mengenai air. 3. Ubah posisi badan menjadi bungkuk dan tekuk kepala ke bawah. 4. Angkat kedua lutut yang ditekuk supaya terangkat dari kolam. 5. Ulangi latihan secara terus-menerus. C. Berlatih meluncur di air. Meluncur di air dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Lakukan sikap awal berdiri dengan membelakangi dinding kolam. 2. Tekuk salah satu kaki yang dominan dan tempelkan pada dinding kolam, posisi tangan terlentang lurus ke arah depan. 3. Bungkukkan badan sebelum mulai meluncur. 4. Lakukan tolakan pada kaki dengan kuat ketika meluncur. Selain itu, kaki dan tangan lurus sesuai dengan pandangan menuju dasar kolam. 5. Setelah proses peluncuran, tarik kaki dan tangan menuju berlanjutkan sampai dasar kolam untuk menjaga keseimbangan. Sikap akhir adalah berdiri tegak. Yang kedua yaitu ada teknik dasar gerakan kaki. Dalam senam gaya dada, kaki bergerak menyerupai kata karena melakukan tendangan atau frog kick, sehingga mirip dengan kata ketika berenang. Cara melatih gerakan kaki dapat dilakukan menggunakan cara dan langkah sebagai berikut. 1. Posisi awal, yaitu badan mengapung dan sejajar dengan permukaan air. 2. Tarik kedua kaki sehingga mendekati pinggul dan posisikan paha sedikit terbuka. 3. Luruskan kedua tungkai dan usahakan posisi kedua kaki menjadi lebih renggang. 4. Ketika posisi kaki lurus, rapatkan kedua kaki sampai telapak kanan kiri sedikit bersentuhan. Yang ketiga, teknik dasar gerakan lengan. Secara sederhana, gerakan lengan pada teknik dasar renang gaya dada yaitu membelah air. Lengan cukup diluruskan ke depan dan dibuka ke samping kanan kiri secara terus-menerus. Cara melatih gerakan lengan dapat dilakukan menggunakan cara dan langkah sebagai berikut. 1. Lakukan sikap awal mengapung dengan kedua tangan lurus ke depan di atas kepala. 2. Pada gerakan awal, posisi kepala berada di bawah permukaan air. 3. Gerakan kedua lengan ke samping kanan kiri sehingga dapat membuat sudut di bawah dada. 4. Ketika lengan selesai melakukan tarikannya dan memutar di bawah dagu, segera lakukan pengambilan nafas dengan mengangkat leher ke atas permukaan air. 5. Gerakan berikutnya yaitu meluruskan kedua lengan secara bersamaan ke arah depan dan masukkan bagian kepala ke permukaan air lagi. Yang keempat, teknik koordinasi pernapasan
kaki dan lengan. Langkah setelah menguasai teknik pernapasan kaki dan lengan adalah penggabungan seluruh gerakan dalam satu latihan. Sebagai permulaan, sebaiknya latihan koordinasi dilakukan dengan jarak yang pendek, kemudian terus meningkatkan jarak dari 10 meter, 15 meter, 25 meter, sampai lebih dari 50 meter. Adapun cara dan langkah yang dapat dilakukan sebagai koordinasi gerakan tangan, kaki, dan pernapasan sebagai berikut. 1. Lakukan sikap awal berupa badan telungkup. 2. Kedua tangan lurus dan sejajar bahu dengan pandangan ke depan. Posisi kepala usahakan lebih tinggi dari lengan dan sikap kaki luruskan ke depan. 3. Kedua lengan melakukan gerakan ke samping kanan kiri dibersamai kaki yang bergerak mendekati pinggul. Gerakan membuka air dilakukan dengan kedua tangan sehingga membentuk sudut siku-siku di bawah tubuh. Yang keempat, ketika tangan menekan ke dalam air, ambillah napas secara bersamaan. Yang kelima, setelah tangan mengakhiri putarannya di dalam air, dorongkan kedua lengan ke depan dan buang napas di dalam air. Kemudian bersamaan dengan langkah sebelumnya, kedua kaki mendorong ke belakang dan menginjak ke arah luar. Kemudian lanjutkan dengan menutup kedua belah kaki secara berdampingan dan lakukan gerakan koordinasi tersebut secara berulang agar mahir. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah mengerti semua tentang renang gaya dada. Mungkin Bapak akan kasih tugas yaitu membuat video dada. Mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa lagi? Maju. Yulia. Maju, boleh Yulia. Cukup kan waktunya ini ya? Mulai Bi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya, kayaknya udah pada semangat nih mau menyambut Lebaran. Tapi nggak ada yang mokel kan ya? Abi nggak mokel Abi? Bayi Lancar Bapak, Bu. puasanya? Alhamdulillah lancar ya puasanya ya, lancar. Alhamdulillah. Wanda gimana Wanda? Puasanya lancar? Lancar, Bu, lancar. Alhamdulillah. Harus semangat ya, karena kita akan menyambut Lebaran sebentar lagi. Jadi puasanya harus ditingkatkan lagi, ibadahnya juga harus ditingkatkan lagi bagi yang berpuasa. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian ya. Oke, ini pertemuan perdana kita di semester ini. Bertemu dengan Ibu, perkenalkan nama Ibu Yulia Restiani, lulusan dari Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi ada yang udah kenal belum sama Ibu? Belum ya? Gak ada yang kenal ya? Oh, kayak junior ngantuk kayaknya junior ya? Tidak, Bu. Semangat dong, kita walaupun puasa harus semangat ya belajarnya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang sarana dan prasarana dalam berenang. Ada yang tahu nggak sarana dan prasarana dalam berenang nih apa aja? Pasti kalian udah sering kan ya berenang waktu saat kalian liburan atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Gimana? Melati? Kolam renang, Bu. Kolam renang. Iya, pinter. Apalagi junior? Balok start, Bu. Pinter, Wanda. Abi? Apalagi, Wi? Abi nih ngantuk kayaknya, Abi ya. Baca berenang. Oke. Ada baca berenang. Oh, tidak apa-apa. Kita agak pelan-pelan belajar tentang berenang. Tapi sebelum kita masuk ke berenangnya, kita belajar tentang sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Jadi sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam sebuah
cabang olahraga, karena olahraga biasanya bisa terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Nah, untuk itu sekarang kita akan mempelajari tentang sarana dan prasarana dalam berenang. Yang seperti yang sudah disebutkan oleh Junior dan Wanda tadi, ada kolam renang, ada balok start. Yang akan kita bahas kali ini ada 5 sarana dan prasarana dalam berenang. Ini Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ini hostnya Abi tolong. Abi, bisa kirim Ibu hostnya? Langsung mulai share screen. Udah, oke. Terima kasih. Ibu akan share screen ya. Nih, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Yang pertama, kita akan membahas sarana dan prasarana kolam renang. Jadi kolam renang adalah sarana dan prasarana yang paling penting ya dalam berenang. Standar kolam renang sendiri yang dikeluarkan oleh Federation International The Nation atau FINA memiliki panjang 50 meter dan lebar 25 meter serta kedalaman 3 meter. Sedangkan standar nasional kolam renang memiliki panjang 50 meter, lebar 25 meter, dan kedalaman 2 meter. Itu harus kita lihat ya perbedaannya untuk kedalaman, serta lebar, dan juga panjang untuk kolam renang secara internasional dan nasional. Selanjutnya, balok start. Balok start memiliki tinggi antara 0,5 meter sampai 0,75 meter dari permukaan air. Yang kedua, ukuran balok start 0,5 meter dikali 0,5 meter dengan kemiringan tidak boleh melebihi 10 derajat. Waktu mulai dihitung ketika perenang meninggalkan balok start tidak dijadikan patokan sebagai penentu falls tersebut pada start. Oke, yang ketiga, lintasan renang. Lebar lintasan pada kompetisi resmi adalah 2,5 meter dan jaraknya sekitar 0,2 di luar lintasan pertama ataupun yang terakhir. Tali lintasan diberikan dengan menggunakan warna hijau untuk lintasan nomor 1 dan 8, biru untuk 2, 3, 6, dan 7, warna kuning untuk 4 dan 5. Selanjutnya itu pengukuran waktu. Pengukuran waktu diletakkan di sisi kolam untuk menghitung waktu secara otomatis. Ketebalan dari pengukur waktu ini sekitar 1 cm. Pernah harus menyentuh papan pengukur waktu ini baik saat pembalikan ataupun sewaktu finish. Selanjutnya itu pakaian renang. Pakaian renang biasanya terbuat dari bahan karet yang mengikuti tubuh pemakai untuk menghindari masuknya udara ke dalam pakaian. Selanjutnya, pakaian renang juga dirancang untuk mempercepat pergerakan di dalam air. Jadi, pakaian renang ini khusus ya dibuatnya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan pakaian renang yang kita lihat sekarang, misalnya agak lobok nih pakaian berenangnya. Jadi, itu akan menghambat dalam kita melakukan proses berenang. Ada yang tahu nggak kenapa jadi seperti itu? Ada yang tahu? Kalau renang pakai baju yang tebel, berat nggak sih, Bu, waktu renangnya? Iya, seperti yang Ibu katakan tadi. Jika tidak sesuai ya baju renangnya, maksudnya enggak kan yang baju renang itu yang biasa kita lihat kan ketat gitu ya, membentuk tubuh, lekuk tubuh. Itu supaya
mempermudah kita dalam berenang. Jadi kalau misalnya seperti yang Wanda bilang tadi, misalnya agak kebesaran mungkin gitu. Itu maka air kan akan masuk tuh ke baju. Jadi itu akan menyulitkan kita dalam melakukan proses berenang tersebut. Ya mungkin nanti kita bisa bisa tenggelam karena keberatan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Jadi harus sesuai ya, mungkin Bu. baju renang tuh harus sesuai dengan yang telah ditentukan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Sebelum Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian dan memberikan tugas kepada kalian, silakan bertanya terlebih dahulu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu berikan kesempatan sekali lagi nih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu izin Wanda ingin bertanya. Iya, silakan Wanda. Tadi kan Ibu jelaskan kalau standar kolam renang internasional itu kedalamannya 3 meter, sedangkan kedalaman standar nasional itu cuma 2 meter. Nah, kenapa standar nasional kedalaman kolam renang kita dibikin beda, Bu, dengan standar internasionalnya? Sedangkan panjang dan lebarnya sama. Sekian, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Wanda. Bagus sekali pertanyaannya. Langsung Ibu jawab saja. Jadi, kenapa kedalaman untuk kolam renang nasional dan internasional terbedakan dan lebih dalam untuk yang internasional? Itu karena seperti yang kita tahu kan, orang-orang Indonesia ini seperti Ibu nih, orang-orangnya nggak terlalu tinggi. Orang-orangnya standar tingginya tuh nggak seperti orang-orang di barat sana, nggak seperti orang-orang di luar negeri sana. Kita memiliki standar tinggi yang di bawah orang luar. Jadi, untuk nasionalnya, untuk ukuran kolam renang nasionalnya disesuaikan dengan tinggi rata-rata orang Indonesia untuk nasionalnya. Sementara untuk internasionalnya itu disesuaikan dengan rata-rata tinggi orang di luar sana, orang-orang luar negeri sana, yang Barat, yang Turki, yang mana lagi ya, Eropa, daerah-daerah Barat sana ya. Jadi ada masing-masing ketentuan di negara masing-masing untuk yang nasionalnya, dan untuk yang internasionalnya juga sudah ditentukan dari FINA, dari Federation Nasional tadi. Apakah bisa dipahami, Wanda? Jika tidak, silakan ditanyakan kembali. Cukup, Bu. Sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya, Bu, dan mudah dimengerti. Oke, baiklah, sudah paham ya berarti tentang kenapa sih kedalaman kolam renang Indonesia sama internasional itu beda, itu udah paham ya berarti ya. Ya, selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Sepertinya udah pada udah pada ngantuk nih kayaknya kali ini, soalnya ini jam tidur siang. Jadi maaf untuk mengganggu waktu tidur siangnya ya, nggak apa-apa, kita untuk menambah wawasan aja ini sebelum kita memasuki materi berenang. Praktek berenang nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang Ibu nih yang mau bertanya nih ke kalian nih. Nanti yang bisa jawab Ibu berikan nilai plus deh. Oke. Pertanyaan Ibu nih, tadi kan udah Wanda tanyakan ya.
untuk kedalamannya, untuk panjang dan lebarnya, standar kolam renang nasional dan internasional. Ada yang bisa nyebutin nggak untuk standar kolam renang yang internasional dan nasional tersebut? Kalau ada, silakan dijawab saja. Ibu ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Untuk standar kolam renang nasional dan internasional, tadi kan beda kan dari kedalamannya, dari panjang dan lebarnya. Nah, sebutin perbedaannya tuh ada di mana. Sebutin panjang, lebar, dan kedalaman standar kolam renang nasional dan internasional. Yuk, ada yang mau menjawab nggak? Duh, kayaknya udah ngantuk ini ya. Pada Wanda, mau bantu Ibu menjawab atau Junior mau bantu Ibu menjawab? Junior, Bu. Oh, Junior, yuk silakan. Junior, apa nih jawabannya? Junior, Bu. Tadi kan sudah Ibu paparkan ya tentang standar kolam renang yang dikeluarkan oleh Federation International The Nation atau FINA, memiliki panjang 50 meter dan lebar 25 meter dan kedalaman 3 meter. Sedangkan standar nasional kolam renang memiliki panjang 50 meter, lebar 25 meter dan kedalaman 2 meter. Jadi bedanya itu di kedalaman, Bu, mungkin. Iya, pintar sekali. Junior memperhatikan ya, bagus. Junior dapat nilai A dari Ibu di MK ini ya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Junior sudah bantu menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Kayaknya sepertinya kita cukupin ya. Kita sudahi untuk sesi tanya jawab kita pada materi kita hari ini. Dan kalian juga sudah mengerti kan, sudah paham kan tentang apa yang Ibu bahas mengenai sarana dan prasarana tadi? Mengerti? Ngerti, Bu. Ya, baiklah. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas dari Ibu adalah kalian mendatangi salah satu kolam renang nih ya, salah satu kolam renang dan mengamati tentang sarana dan prasarana yang telah Ibu jelaskan tadi. Apa saja sih yang telah Ibu jelaskan tadi? Ada 5 poin. Yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga dan keempat dan kelima. Jadi bisa kalian buat video terlebih dahulu untuk memperkenalkan nih. Jadi ini adalah misalnya Ibu berikan satu contoh ya. Contoh ya. Mohon maaf tadi Ibu batuk. Jadi misalnya kalian bervideo di kolam renang itu menyebutkan, jadi teman-teman ini adalah kolam renang yang berukuran sekian. Jadi standar untuk nasionalnya segini di Indonesia, untuk internasional segini, bla 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 bla. Dan untuk poin-poin selanjutnya juga seperti itu. Nanti kita buat forumnya ya, forum pengumpulan, bisa di e-learning ataupun di Google Form, nanti akan Ibu bagikan di linknya di grup WhatsApp kita. Oke, bisa dipahami tugasnya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih ya atas perhatiannya anak-anak semua. Silakan nanti melanjutkan aktivitas kalian. Jangan lupa menjaga kesehatan dan terus semangat belajarnya ya. Jangan malas-malas. Karena semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita dapat, dan semakin banyak juga wawasan yang kita ketahui. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, lanjut selanjutnya. Hari ini terakhir maju. Mau siapa yang belum maju, majulah. Masya Allah, 7 lagi. Masih banyak ya? Loh, Siti Fatimah enggak masuk. Yuk, Rizky Putra, majulah Rizky Putra. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya dah. Ada. Semua. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini Pak akan menjelaskan tentang renang gaya punggung, atau materinya hari ini adalah renang gaya punggung. Sebelumnya, apakah ada yang tahu renang gaya punggung itu apa? Baiklah, renang gaya punggung adalah renang saat Anda berenang dengan berpunggung menghadap ke air. Gerakan kaki dan tangan mirip dengan gaya bebas, namun tubuh terlentang di atas air. Tangan bergerak ke pinggang secara bergantian dengan gerakan mengayuh. Tidak ada air di mulut dan hidung, sehingga mudah untuk menghirup atau menghembuskan napas melalui mulut atau hidung. Saat berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas permukaan air, sehingga berenang hanya bisa melihat ke atas tapi tidak ke depan. Dalam kompetisi berenang, memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah pukulan. Berbeda dengan posisi awal gaya bebas, gaya dada atau gaya kupu-kupu, berenang gaya ini mulai di kolam saat memulai gaya renang. Perenang memegang pegangan besi dengan kedua tangan dan menghadap ke dinding kolam renang. Lutut ditekuk di antara kedua lengan dan kaki bertumpu pada dinding kolam renang. Teknik renang gaya punggung. Gaya punggung adalah teknik yang mirip dengan gaya bebas, tetapi dilakukan dengan tubuh diubah ke posisi terlentang. Dengan kata lain, punggung Anda menghadap ke air dan menopang berat badan Anda. Jaga tubuh Anda lurus dan paralel dan lihat ke atas, karena posisi ini akan lebih sering menempatkan kepala Anda di tengah air. Sebaiknya gunakan penyumbat telinga. Lambaikan tangan Anda secara bergantian. Cobalah untuk mengulurkan tangan tak terlihat Anda. Untuk itu juga bisa mengetahui ujung kolam itu sendiri. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, tangan Anda akan menyentuh garis tersebut terlebih dahulu. Sedangkan untuk gerakan kaki, gaya bebas sedikit berbeda jika Anda harus mengayunkan kaki ke atas dan ke bawah ke dalam gaya bebas. Anda harus menggerakkan kaki untuk menendang air menggunakan teknik gaya ini. Teknik start dari materi renang gaya punggung ini adalah sebagai berikut. Sebelum memulai, gantung posisi tangan dan kaki, tarik lengan Anda hingga mendekati dinding kolam, lalu lanjutkan tolak.
Saat kedua kaki menghadap ke bawah, kedua tangan diayunkan dan kepala dimiringkan. Saat lengan ayun bergerak ke satu sisi untuk membuka, setelah kaki ditolak, lengan harus diluruskan. Saat badan memasuki permukaan air, ditekuk badan dengan cara ini. Posisi tubuh atau badan tergelincir di bawah permukaan air. Cara melakukan renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah saat Anda berenang dengan punggung menghadap ke air. Gerakan kaki dan tangan mirip dengan gaya bebas, namun tubuh terlentang di atas air. Tangan bergerak ke pinggang secara bergantian dengan gerakan mengayuh. Tidak ada air di mulut dan hidung, sehingga mudah untuk menghirup dan menghembuskan napas melalui mulut atau hidung. Saat berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas permukaan air, sehingga perenang hanya bisa melihat ke atas tapi tidak ke depan. Dalam kompetisi perenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah pukulan. Teknik dasar gaya ini adalah prinsip mekanis gaya punggung. Teknik renang gaya punggung dasar dibagi menjadi beberapa kategori. Beberapa keterampilan dasar yang harus diperhatikan. 1. Posisi tubuh dalam gaya ini kecuali kepala atau wajah diletakkan di atas permukaan air. Posisi tubuh berbaring terlentang di bawah permukaan air. Biasanya kepala berada di atas bidang horizontal, di atas telinga, sehingga wajah selalu berada di atas bidang horizontal. Posisi punggung hampir rata dan posisi kaki sedikit lebih rendah dari kepala dan bahu, serta tampak ke atas. Kedua, gerakan kaki dalam gaya punggung mirip dengan gaya katrol. Gerakan kaki adalah gerakan naik turun kaki yang bergantian, dimulai dari pinggung atau bokong yang diikuti dengan pergerakan dan relaksasi lutut dan pergelangan kaki. Yang ketiga, tangan pada renang gaya punggung mirip dengan gaya katrol secara bertahap, termasuk gerakan menarik, mendorong, dan mundur. Cara melatih postur geser dalam gaya ini sebagai berikut. Yang pertama, tangan memegang dinding samping kolam renang. Yang kedua, dengan menopang kuat dinding kolam renang, kedua kaki menepuk ke atas. Ketiga, kedua lutut terletak di antara lengan. Keempat, setelah melepaskan genggaman, luruskan kembali kepala ke belakang, yaitu mendorong kaki dengan keras untuk mendorong tubuh ke belakang. Kelima, jaga wajah Anda di atas air dan letakkan lengan Anda di sisi tubuh atau di tubuh Anda. Cara melatih postur geser dalam gerakan ini sebagai berikut. Pertama, tangan memegang dinding samping kolam renang. Yang kedua, dengan menopang kuat dinding kolam renang. Kedua, kaki menepuk ke atas. Ketiga, kedua lutut terletak di antara lengan. Keempat, setelah melepaskan genggaman, luruskan kembali kepala ke belakang, yaitu mendorong kaki dengan keras untuk mendorong tubuh ke belakang. Kelima, jaga wajah Anda di atas air dan letakkan lengan Anda di sisi tubuh atau di tubuh Anda. Yang terakhir, ulangi cara ini sampai dapat meluncur dalam postur yang benar. Dan yang terakhir yaitu manfaat renang gaya punggung. Berenang merupakan salah satu olahraga yang bagus bagi Anda dan dengan menggerakkan seluruh tubuh melawan hambatan air. Berenang sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental.
jenis olahraga kardio ini bisa membantu menjaga detak jantung sekaligus menghilangkan dampak stres bagi tubuh Anda. Selain itu, berenang juga membangun daya tahan, melatih kekuatan otot, dan membantu menurunkan berat badan. Baiklah, dari sini apakah sudah dimengerti atau dipahami kepada peserta didik? Jika sudah paham, di sini Pak akan mengasih tugas. Tugasnya yaitu membuat video tentang gaya punggung, penjelasan, serta apa itu renang gaya punggung, dan praktekkan dalam bentuk video. Kirim di grup WA. Untuk hari ini, Bapak akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, lagi yang nak maju lagi. Armansa, Igu, YouTube. Yang nak maju. Aman, ada lagi nak maju, kita tutup akhir pertemuan hari ini. Silakan on cam, kita ini guys.